وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوان رحمني warahimakumullah. Pada sore hari ini kita melanjutkan pelajaran kitab Tauhid yang mana kita sampai pada halaman ke-34 dari bab al-khawfi minasyirk, rasa takut dari perbuatan syirik. Berkata Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, wa min asy-syirk al-asghar syirkul isnad alladhi yajri 'ala al-lisan min ghairi i'tiqad. Termasuk daripada syirik yang kecil, yaitu syirik penyandaran yang mengalir pada lisan seseorang tanpa keyakinan. Yang dimaksud dengan syirkul isnad, syirik penyandaran, yaitu seseorang menyandarkan sesuatu kepada yang selain Allah secara lisan dan tanpa keyakinan. Beliau akan contohkan kaqaulihim, seperti ucapan mereka, laulal kalbu, kalau bukan karena anjing itu, la atana lusus, niscaya kita akan didatangi oleh para pencuri. Ini termasuk syirik yang kecil yang diistilahkan dengan syirkul isnad, syirik penyandaran. Ya. Karena dia menyandarkan keselamatan hartanya dari pencurian bukan kepada Allah Jalla wa'ala, tetapi kepada anjing-anjing yang menjaga rumahnya. Ya. Kalau ini diucapkan oleh seseorang, ini adalah syirik yang kecil dengan syarat selama dia tidak meyakini. Nah, tetapi kalau dia meyakini yang demikian itu, maka bukan lagi levelnya syirik yang kecil, tapi sudah berangsur kepada syirik yang besar. Ya. Karena dia menyandarkan dengan keyakinan
bahwa keselamatannya tergantung kepada selain Allah Jalla wa'ala. Nah, tapi kalau hanya di lisan saja, sementara dia masih meyakini bahwa keselamatan itu datangnya dari Allah, ya, perlindungan itu datangnya dari Allah, bukan dari anjing-anjing yang menjaga rumahnya, ini syirik yang kecil. Ya. Jadi ini diistilahkan dengan syirkul isnad. Laulal kalbu la atana lusus. Kalau bukan karena anjing itu, niscaya para pencuri akan mendatangi kita. Nah, laula kadza lakana kadza. Kalau bukan karena demikian, niscaya terjadi yang demikian. Atau yang senada dengan ini. Kalau bukan karena saya, engkau tidak akan selamat, misalnya. Kalau bukan karena Pak Polisi, engkau akan disiksa oleh masyarakatmu. Nah, yang seperti ini adalah syirik yang kecil. Kalau kita menyandarkan sebuah keselamatan, sebuah perlindungan, sebuah kenikmatan kepada yang selain Allah secara lisan dan tidak disertai dengan keyakinan hati. Kalau disertai dengan keyakinan hati, fahadza syirkun akbar. Ya. Maka yang demikian ini adalah syirik yang besar. Karena yang namanya keselamatan, perlindungan, anugerah, nikmat adalah milik Allah Jalla wa'ala, bukan milik yang selainnya. Nah, lalu bagaimana yang semestinya kita ucapkan? Kalau kita ingin mengucapkan hal yang seperti ini dalam rangka mensyukuri orang tersebut, ya, dan tidak lupa akan keutamaan Allah Jalla wa'ala, hendaknya kita mengatakan laulal kalbu laulallah thumma al-kalb la atana al-lusus. Kalau bukan karena Allah, jadi Allahnya kita kedepankan, ya. Kemudian kita iringi dengan thumma, kemudian karena anjing itu, ya. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena anjing itu, niscaya kita akan didatangi oleh para pencuri. Karena dengan tambahan ini berarti kita memulangkan, menyandarkan segala kenikmatan, segala perlindungan, segala keselamatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian pada level yang lebih rendah, kita menyandarkan itu kepada makhluk setelah Allah. Ya, yang menunjukkan bahwa pertolongan makhluk itu pun dengan seizin Allah, ya, dengan sekehendak Allah, sehingga kita mengatakan laulallah thumma, ya, kalau bukan karena Allah kemudian, ya. Kata thumma ini menunjukkan perbedaan tingkatan, ya, bahwa yang setelahnya bergantung kepada yang sebelumnya. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah tauhid. Sehingga dalam berkata-kata, dalam berucap, dalam menyampaikan sesuatu, hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai kita menyandarkan sesuatu, keselamatan, perlindungan, atau anugerah dan kenikmatan kepada yang selain Allah Jalla wa'ala. Tapi sandarkanlah kepada Allah saja. Kemudian kalau ingin untuk menyandarkannya kepada yang selain Allah, sandarkan setelah engkau mengembalikannya kepada Allah. Baik. Wa qauluhum wa qaulihim. Demikian pula dengan ucapan mereka. Mutirna binau'i kadza. Kami dicurahi hujan, diturunkan hujan binau'i kadza, sebab bintang ini.
Ucapan ini adalah syirik yang kecil. Kalau hanya sekedar ucapan saja. Di mana dengan ucapannya seseorang menyandarkan sebuah kenikmatan kepada selain Allah. Ya. Kalau dia tidak meyakini yang demikian itu, ucapannya ini adalah syirik yang kecil. Ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa yang namanya syirik kecil itu adalah segala sesuatu yang menjadi sarana menyampaikan kita kepada syirik yang besar. Ucapannya yang seperti ini, yang mengatakan bahwa kami diberi hujan karena bintang ini, dikhawatirkan akan menyeretnya meyakini yang demikian itu. Ya. Awalnya ucapan. Tapi kalau dia tidak memperhatikan dan tidak waspada kepada ucapan ini, bisa saja ucapan itu menyeretnya untuk meyakini bahwa bintang itulah yang menurunkan hujan. Makanya disebut dengan syirik yang kecil. Tapi kalau seandainya ucapan ini telah disertai dengan keyakinan bahwa benarlah bintang itu yang telah menurunkan hujan selain Allah, fahadza syirkun akbar. Ya. Ini adalah syirik yang besar. Nah, wa anna hadzal najma jada. Ya. Dan bahwasanya bintang ini atau planet ini adalah planet yang pemurah. Minal jud wa huwal karam, diambil dari kata al-jud. Maknanya adalah al-karam, yaitu kepemurahan. Ya. Kita menganggap, kita meyakini apabila bintang itu yang mendatangkan kemurahan di muka bumi ini, maka itu adalah syirik yang besar. Tetapi kalau hanya sekedar ucapan saja tanpa keyakinan, maka ini adalah syirik yang kecil. Nah, li'annahu hasala fihi matarun katsir wa nahwu dzalik. Karena telah terjadi padanya hujan yang lebat dan yang semacam itu. Ya. Artinya karena kita melihat bintang tertentu, ya, planet tertentu, di saat turunnya hujan yang sangat lebat, maka tidak boleh kita menyandarkan kenikmatan ini karena bintang itu atau planet itu. Ya. Walaupun memang selalu misalnya, secara pengalaman ya, didapatkan bahwa setiap bintang itu muncul atau setiap planet itu kelihatan, maka hujan akan turun dengan sangat lebatnya. Ya. Walaupun demikian, tidak boleh kita menyandarkan kenikmatan dan anugerah tersebut kepada yang selain Allah. Ya. Tidak boleh kita mengatakan mutirna binaui kada. Kami diberi hujan karena munculnya bintang ini dan itu. Atau karena planet ini dan itu. Karena yang demikian itu adalah syirik kecil. Paling minimalnya. Bila hanya sekedar diucapkan dan tidak diyakini. Nah. Qala fa'adha syirkul asghar la yakhruju minal Islam. Maka syirik yang kecil ini la yukhriju minal Islam, tidaklah mengeluarkan daripada Islam. Wala yanqulu sahibahu ilal kufr, dan tidak pula memindahkan pelakunya kepada kekafiran. Lakin hal huwa mu'arradun lil ghufrani aw la? Akan tetapi apakah pelakunya bisa meraih pengampunan atau tidak? Hadza mahallu nazarin kama sabaq. Inilah tempat yang perlu diteliti ulang sebagaimana yang telah lewat. Wali ahli ilmi fihi madhhabani kama sabaqa an bayantu dzalik. Dan para ulama memiliki dua madhab sebagaimana yang telah lalu aku terangkan tentang hal itu. Artinya telah dijelaskan mengenai syirik yang kecil diampuni atau tidak diampuni oleh Allah. Di dalamnya ada dua mazhab. Sebagian mengatakan diampuni, ya, dan sebagian mengatakan tidak. Tapi mereka sepakat bahwa syirik kecil itu tidak mengekalkan di dalam api neraka. Qala wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dakhala an-nar." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyeru selain Allah sebagai tandingan, maka dia masuk ke dalam api neraka. Maksudnya yad'u makhluqan ja'alahu niddan lillahi yaghfirudz dzunub. Maksudnya dia berdoa kepada seorang makhluk, dia menjadikan makhluk itu sebagai tandingan bagi Allah yang bisa mengampuni dosa, wa yufarrijul kurub, dan bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan, wa yuhassilul matlub, dan bisa menggapai keinginan-keinginan. Ya. Faliqaunihi ja'alahu musawiyan lillah. Maka yang demikian itu karena keberadaannya telah menjadikan makhluk tersebut menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ini adalah perbuatan syirik yang besar, berdoa kepada selain Allah. Ya. Siapapun itu. Ya. Apakah malakun muqarrabun atau nabiyyun mursalun. Apakah itu malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus, terlebih lagi yang lebih rendah tingkatannya daripada mereka. Nah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa, tidak ada yang bisa menyingkap kesulitan, tidak ada yang bisa menggapaikan keinginan-keinginan kecuali hanya Allah saja. Nah, inilah tauhid. Qala faliqaunihi ja'alahu musawiyan lillah. Kenapa orang yang menyeru kepada selain Allah dianggap dia telah menjadikan tandingan bagi Allah? Karena dia telah menjadikan makhluk itu pesaing Allah, yang menyamai dan menyerupai Allah Jalla wa Ala. Ya. Lidzalika istahaqqa sahibuhu ay yakhlida fin-nar. Oleh karena itulah maka pelakunya berhak untuk kekal di dalam api neraka. Ya. Kekal di dalam api neraka. Karena dia menjadikan tandingan bagi Allah. Wal musyriku habitul amal, dan seorang yang musyrik amalnya binasa. Ya. Amalnya tidak bernilai di sisi Allah. Nah, kalau kita berbicara mengenai syirik yang besar, maka bukan syiriknya itu saja yang hapus di sisi Allah, ya, tetapi semua amal kebaikan yang lainnya tidak ada nilai di sisi Allah sama sekali. Nah, maka ibaratnya orang yang datang membawa syirik kepada Allah seperti orang yang datang tidak membawa amal kebaikan apapun. Ya. Tidak ada kebaikannya sama sekali, walaupun seujung kuku, walaupun setitik kebaikan, tidak ada. Kenapa? Karena semua kebaikannya hapus. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, a'malihil khayrah. Maksudnya yang hapus itu adalah amal-amal kebaikannya. Ya. A'malihil khayrati kulliha habitah. Ya. Atau saya ulangi, a'malahu, ya. Karena takdir daripada adalah a'ni a'malahul khayrata kullaha habitah. Maksudku adalah amal-amal kebaikannya semuanya hapus. Jadi yang dinyatakan hapus, yang dinyatakan binasa itu adalah amal-amal kebaikannya, bukan semua amalnya secara mutlak. Karena amal manusia itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Kalau semuanya hapus secara mutlak, dia ibarat seorang bayi, kan gitu. Datang kepada Allah tanpa membawa kebaikan dan tanpa ada dosa. Ya. Ini berarti dia masih dalam keadaan suci. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Semua amal yang dilakukannya hapus. Artinya semua amal kebaikannya.
Berarti semua amal keburukan yang pernah dilakukannya masih dihitung oleh Allah. Masih dihitung oleh Allah. Nah, fala yuqbalu minhu 'amalun khairiyyun, maka tidaklah diterima daripadanya satu amal kebaikan pun. Sebesar apapun amal itu, sehebat apapun amal itu, sebaik apapun amal itu. Ya. Makanya tidak bisa seorang yang kafir dibandingkan dengan seorang yang muslim. Ya. Seorang yang kafir itu tidak ada nilainya sama sekali. Ya. La yusawi janaha ba'udah. Ya. Tidak menyamai beratnya seekor atau sebuah sayap seekor nyamuk. Ya. Bagaimana dia akan dibandingkan dengan seorang muslim yang la ilaha illallah saja itu sudah luar biasa. Seandainya ditimbang la ilaha illallah dengan seluruh muka bumi yang ada, bahkan apa yang ada di langit-langit, mana yang lebih berat? La ilaha illallah. Ya. Maka bagaimana mungkin akan dibandingkan seorang yang kafir dengan seorang yang mukmin, seorang yang muslim? Ya. Fala yuqbal minhu 'amalun khairiyyun, la tuqbal minhu hasanah, wa la tughfar lahu sayyi'ah. Maka tidaklah diterima daripadanya satu amal kebaikan pun. Tidak diterima daripadanya satu kebaikan pun. Dan tidak diampuni untuknya satu kejelekan pun. Ya. Nah, kebaikannya semua hapus, kejelekannya tidak ada yang diampuni oleh Allah. Berarti seorang yang kafir itu siksanya berlipat-lipat ganda. Bukan hanya sekedar kekal di dalam api neraka. Kekal di dalam api neraka itu adalah akibat kekafirannya, akibat kesyirikannya kepada Allah. Ya. Di samping dia kekal di dalam api neraka, masih ada siksa-siksa yang lainnya. Ya. Karena segala kejelekannya tidak ada yang diampuni oleh Allah. Kalau selain kekafiran itu dia punya kejelekan, pernah menggibahi orang, pernah mengadu domba orang, pernah mencuri, pernah merampok, pernah membantai orang, pernah membunuh, ya, pernah korupsi, pernah ini, pernah itu, semuanya dihitung oleh Allah ya, sebagai perbuatan-perbuatan dosa yang disiksa oleh Allah, kemudian ditimpakan kepadanya di atas dosa kekekalannya di dalam api neraka. Ya, ini seorang yang kafir, seorang yang musyrik, yang telah keluar dari Islam. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Ya. Setelah dia memiliki dosa kekafiran atau kesyirikan yang membuatnya kekal di dalam api neraka, kemudian segala kejelekannya masih ditimpakan kepadanya karena tidak ada yang diampuni oleh Allah. Masih ditambahkan dosa-dosa dia meninggalkan satu persatu daripada syariat Allah Jalla wa'ala. Ya. Karena yang namanya syariatul Islam ini ya, diperintahkan kepada segenap manusia. Mungkin di dunia mereka tidak dituntut secara lebih tatkala mereka adalah seorang yang kafir. Ya. Si fulan agamanya Nasrani atau si fulan agamanya Yahudi, maka dia tidak dituntut melaksanakan syariat Islam secara penuh. Kecuali hal-hal tertentu yang memang menjaga kemaslahatan masyarakat muslimin. Ya, misalnya dia tidak dituntut untuk sholat, ya, puasa Ramadan, dan sebagainya dari kewajiban-kewajiban Islam. Ya, karena dia seorang yang kafir ini di dunia. Tapi hukumnya di akhirat nanti, siapapun orangnya yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam Islam, muslimkah dia, kafirkah dia, maka dia dituntut oleh Allah Jalla wa'ala. Ini adalah mazhabul jumhur, mazhab mayoritas para ulama. Ya. Oleh karena itu seorang yang kafir, dosanya berlipat ganda, siksanya berlipat ganda. Ya. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, di samping dia kekal di dalam api neraka, kemudian ditambah dosa-dosa kejelekannya, ya, kemaksiatan-kemaksiatannya, kedurhakaan-kedurhakaannya kepada Allah dan Rasulnya, ditambah lagi
dia mendapatkan dosa dan siksa, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Dia tidak salat, disiksa oleh Allah. Dia tidak puasa Ramadan, disiksa oleh Allah. Dia tidak bayar zakat yang wajib, maka dia disiksa oleh Allah. Semuanya. Ya, berarti azab fauqa azab. Siksa di atas siksa. Mengerikan sekali keadaan seorang yang kafir, keadaan seorang yang musyrik tatkala dia keluar daripada Islam. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau berbuat syirik, maka semua amalmu akan hapus. Wa la takunanna minal khasirin. Dan niscaya engkau termasuk daripada orang-orang yang merugi. Merugi dunia dan akhiratnya. Nah, wa qala 'anil anbiya'il ladzina dzakarahum fi suratil an'am. Allah berfirman mengenai para nabi yang Allah sebutkan mereka di dalam surah Al-An'am. Al-An'am ayat yang ke-88. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi. Itulah petunjuk Allah yang Allah beri hidayah dengannya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hapus dari mereka apa yang telah mereka perbuat. Ya. Coba kita perhatikan dua ayat ini. Ya. Az-Zumar ayat yang ke-65, Al-An'am dan Al-An'am ayat yang ke-88. Ya. Kalau kita memperhatikan dua ayat ini, muncul satu pertanyaan. Siapa yang Allah ajak bicara dalam dua ayat ini? Maka jawabannya pada ayat yang pertama yang diajak bicara oleh Allah adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik. Siapa engkau di sini? Tentunya kepada orang yang ayat ini diturunkan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, wahai Nabi, wahai Rasul, niscaya akan hapus semua amalanmu dan engkau termasuk daripada orang-orang yang merugi. Ya, berarti kedudukannya sebagai Nabi dan Rasul itu akan hapus. Ya, semua kebaikan-kebaikannya akan hapus, semua ibadah-ibadahnya akan hapus. Ini seutama-utama makhluk. Ya. Jikalau seandainya beliau jatuh ke dalam perbuatan syirik, Allah ancam dengan yang demikian. Ya. Maka bagaimana dengan yang selain beliau? Ya. Maka tidak ada orang yang kebal hukum syirik. Ya. Sebaik dan sesoleh apapun dia. Ya. Tidak ada tingkatan tertentu di dalam Islam yang membuat seseorang kebal hukum. Sehingga apa yang dinyatakan bahwa syirik mengeluarkan dari Islam tidak berlaku padanya. Tidak ada di dalam Islam. Ya. Karena siapapun yang berbuat syirik, diancam oleh Allah, semua amalnya akan batal. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, jikalau seandainya beliau berbuat syirik, akan dihapuskan oleh Allah semua amalnya. Ya. Tidak diterima oleh Allah. Nah, kemudian ayat yang kedua, kalau kita ditanya dengan pertanyaan yang sama, siapakah orang yang Allah ancam akan hapus
amal perbuatan mereka? Maka jawaban kita siapa? Para nabi. Para nabi yang telah disebutkan kisahnya oleh Allah di dalam surah Al-An'am sebelum ayat ini. Yang kemudian Allah nyatakan tentang mereka, walau asyraku, jikalau seandainya mereka siapa? Mereka para nabi. Jikalau seandainya mereka itu berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, niscaya akan hapus daripada mereka apa yang telah mereka perbuat. Ya. Nah, kita meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya tidak mungkin melakukan perbuatan syirik. Kenapa? Kenapa kita meyakini demikian? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya mereka punya status yang tidak kita punya. Apa status itu? Mereka adalah orang-orang yang maksum. Orang-orang yang terpelihara daripada perbuatan dosa. Tidak usahkan perbuatan syirik yang bisa mengeluarkan dari Islam. Ya. Mereka dipelihara oleh Allah daripada perbuatan dosa besar. Bahkan dosa-dosa kecil sekalipun yang memang mengandung akhlak rendah. Ya. Mereka dipelihara oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga tidak mungkin mereka melakukan itu. Lalu kenapa Allah peringatkan di dalam dua ayat ini? Karena peringatan kepada mereka artinya adalah peringatan kepada seluruh umat. Ya, bahwa tidak ada yang kebal hukum dalam masalah ini. Ya. Jikalau seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya saja, ya, bila mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik, akan hapus semua amalan mereka. Ini peringatan kepada umat ini. Ya. Bahwa siapapun di antara mereka yang melakukannya, maka amalnya akan hapus tanpa pengecualian. Ya. Tanpa pengecualian. Siapapun dia. Nah, jadi ini adalah pelajaran yang diinginkan kepada umatnya. Agar mereka berhati-hati daripada perbuatan syirik. Qala wa qad afada hadithu Jabirin 'inda Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala. Hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim telah memberikan pelajaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang bertemu dengan Allah. Itu suara hujan atau suara air? Oh, air. Nah, maksudnya yang ngantuk biar bangun. Biar bangun sehingga kalau kedengaran air gitu kan membuat lebih segar gitu. Baik. Beliau mengatakan, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, maka dia masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, maka dia masuk ke dalam api neraka. Ya. Anna hatainil khaslataini mujibatani liman mata la yusyriku billahi syai'an dukhulal jannah. Ya. Bahwasanya dua perilaku ini menuntut bagi barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dia masuk ke dalam surga. Sawa'un kana dzalika biduni sabiqi 'adzabin aw ma'a sabiqi 'adzabin. Sama saja apakah itu didahului oleh siksa atau tidak didahului oleh siksa. Ya. Maka seperti yang sudah pernah kita jelaskan, seorang muslim yang mengatakan la ilaha illallah, ya, selama dia belum menghapuskan keislamannya dengan kesyirikan atau kekafiran,
maka pada penghujungnya dia akan masuk ke dalam surga, siapapun dia, sejelek apapun dia, ya, selama dia tidak syirik atau melakukan kekafiran yang membatalkan keislamannya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an, dakhalal jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, maka dia masuk ke dalam surga. Masuknya ke dalam surga ini, apakah dia disiksa terlebih dahulu atau dia langsung masuk ke dalam surga tanpa azab? Nah, dan sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwa diriwayatkan di dalam As-Sahih, ya, seorang penduduk api neraka itu, ya, seberat apapun siksanya, bahkan didatangkan pada hari kiamat nanti seorang penduduk api neraka yang sangat berat siksanya. Ya. Kemudian dia dicelupkan sekali celup begitu ke dalam surga. Ya, kemudian dia ditanya, apakah engkau pernah merasakan satu kesulitan, satu kesengsaraan sebelum ini? Maka dia menjawab, tidak pernah ya Rabbi, tidak pernah wahai Rabbi. Lah ini sekali celup. Dalam keadaan sebelumnya dia orang yang paling atau sangat berat siksanya di neraka. Ya. Tapi dengan sekali celup ke dalam surga, dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalam surga, kemudian dikeluarkan dan ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan dan kesulitan seperti ini atau sebelum ini? Maka dia menjawab, tidak pernah. Ya. Demikian pula sebaliknya, seorang yang dianggap sebagai manusia paling nikmat di dunia ini, ya, paling banyak kesenangannya dan kemewahan, dengan segala kenikmatan, kemewahan dan kesenangan yang dia rasakan di dunia ini, kemudian dia dicelupkan sekali celup saja, plum ke dalam api neraka. Kemudian dia ditanya, pernahkah engkau merasakan satu kenikmatan sebelum ini? Maka dia menjawab tidak. Betapa mengerikan sekali antara surga dan neraka, melebihi perbedaan antara hitam dan putih. Nah, sekali celup saja. Makanya kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, semoga kita tidak termasuk orang muslim atau orang mukmin yang merasakan siksa terlebih dahulu walaupun pada akhirnya masuk ke dalam surga. Karena kita belum tentu mampu untuk menanggungnya, dan pasti, ya, semoga Allah memasukkan kita pada gelombang yang pertama yang langsung masuk ke dalam surga tanpa siksa. Nah, karena kalau kita disiksa oleh Allah, kita akan binasa. Nah, jangan sampai kita berpikiran bahwa selama saya muslim, selama saya mempertahankan tauhid, tidak pernah melakukan syirik, tidak melakukan kekafiran, yang penting penghujungnya adalah surga. Ya, engkau tidak tahu bagaimana dahsyatnya siksa Allah Jalla wa'ala seperti yang kita gambarkan tadi. Nah, makanya orang-orang yang dinyatakan sebagai neraka jahanam, yang diistilahkan dengan jahannamiyun, ya, begitu mereka dimasukkan ke dalam sungai surga, mereka tumbuh, ya, dan bercahaya, yang menunjukkan betapa dahsyatnya dan gelapnya api neraka itu. Nah, subhanallah, tetapi mereka tidak dapat menghilangkan, ya, cap yang ada pada mereka sebagai neraka jahanam, ya, yang diistilahkan dengan jahannamiyun. Jadi permasalahannya membutuhkan untuk kita bersungguh-sungguh supaya kita tidak termasuk daripada orang-orang yang merasakan terlebih dahulu siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala thumma takunu nihayatuhu ilal jannah. Kemudian penghujungnya akan kembali kepada surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an wajabat lahun nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, maka dia berhak untuk mendapatkan api neraka. Wa kutiba alaihil khuludu fiha.
dan ditetapkan atasnya kekekalan di dalam api neraka itu. Wa hurrimat alaihil jannah, dan diharamkan atasnya surga. Subhanallah. Ya, yang diharamkan itu bukan hanya sekedar kesenangan yang segelintir, ya, yang tidak seberapa, tetapi diharamkan atasnya surga. Ya, sampai digambarkan dalam ayat, la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya, orang yang melakukan syirik kepada Allah itu tidak akan masuk ke dalam surga sampai bisa masuknya onta ke dalam lubang jarum. Kira-kira mungkin nggak sih onta masuk ke dalam lubang jarum? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka berarti seorang yang musyrik tidak mungkin masuk ke dalam surga. Ya, dia bisa masuk ke dalam surga kalau onta sudah bisa masuk ke dalam lubang jarum. Dan itu tidak mungkin. Maka berarti tidak mungkin dia masuk ke dalam surga. Idza kana syirku akbar, apabila syirik itu adalah syirik yang besar. Wa ammal asgharu faqad sabaqal kalamu alaih. Adapun yang kecil, maka pembicaraan telah lampau atasnya. Wa dalilu syirkil akbar, dalil daripada syirik yang besar, yaitu qaulullah azza wa jalla an Isa bin Maryam, mengenai Isa bin Maryam alaihi assalam. Wa qala al-Masih ya bani Israil, dan berkata al-Masih, yaitu Isa alaihi salam, kepada Bani Israel, "U'budullaha rabbi wa rabbakum." Beribadalah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga, dan tempat berpulangnya adalah api neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim para penolong sedikit pun. Ini adalah ucapan Nabi Isa alaihissalam, ya, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Berarti siapapun yang berbuat syirik, maka haram atasnya surga. Ya. Nah, inilah yang merupakan ajaran tauhid, di mana ajaran tauhid ini disepakati oleh semua nabi. Ya. Tidak ada seorang nabi melainkan ajarannya adalah tauhid. Syariatnya boleh berbeda-beda, tapi inti ajarannya adalah sama. Nah, khawanifiddin rahimani wa rahimakumullah, berarti dengan ini kita selesai dari bab al-khawf minasyirik. Ya. Maka berikutnya kita akan memasuki pembahasan dan judul yang baru, yaitu mengenai bab ad-da'wah ila syahadati alla ilaha illallah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.